Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'awatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh ini kembali kita menghadiri majelis ilmu, terutama majelis ini mengisahkan atau membahas tentang perjalanan hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita mengambil keberkahan dari majelis ini. Pertama, kita bersama perjalanan hidup Rasulullah SAW, ini satu keberkahan yang luar biasa. Salah satu ikhtiar kita atau bagian dari ikhtiar kita menunjukkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Ya, semoga kita semua dipertemukan dengan beliau di surganya kelak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat berangkaikan salam kita sampaikan kepada beliau baginda Rasulullah SAW. Apalagi dalam pertemuan ini banyak saya menyampaikan atau menyebutkan nama Nabi Muhammad, maka supaya jangan dibilang pelit oleh Rasulullah SAW, kita balas dengan berselawat setiap disebutkan nama Rasulullah, nama Nabi Muhammad, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga bersyukur pada hari ini kita berada di tanggal 17 Agustus tahun 2025 bertepatan dengan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan apabila kita sandingkan dengan semangat perjuangan Rasulullah SAW, maka kemerdekaan yang diraih oleh bangsa ini tidak terlepas dari usaha ataupun perjuangan para syuhada, para pahlawan yang telah berjuang dengan segenap pikiran, hati, pikiran, dan bahkan jiwa raga mereka, ya. Sehingga kemerdekaan ini bisa kita nikmati, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah kepada bangsa kita, negara kita, ya, sehingga menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur insyaallah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai di masa-masa perjanjian Hudaybiyah. Ya, pembahasan kita sudah sampai kepada masa-masa di mana Rasulullah SAW, kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy itu sedang dalam suasana perjanjian damai, tidak ada peperangan. Dan di situ orang-orang kafir Quraisy, ya, bebas untuk melakukan perdagangan ke Syam, karena di antara target orang kafir Quraisy, ya, supaya berperjanjian damai dengan Rasulullah, tidak ada yang menghalangi mereka lagi untuk melakukan perniagaan, perdagangan ke Syam. Karena dari Mekah kalau mau ke Syam itu harus lewat jalur Madinah. Jadi kalau ada perjanjian damai, otomatis Rasulullah SAW dan para sahabat, ya, tidak lagi menghalang-halangi perjalanan dagang mereka, maka mereka aman.
Ya. Nah, bagi Rasulullah SAW dan para sahabat juga aman. Ya. Di mana letak amannya? Rasulullah SAW dapat melaksanakan umratul qadha. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang umroh pengganti. Karena Rasulullah SAW ya, pada saat Sulhul Hudaybiyah, di antara butir perjanjian dilarang oleh orang kafir Quraisy untuk melakukan umroh di Ka'bah di Mekah, dan diperkenankan menggantinya pada tahun berikutnya. Ya. Makanya pada tahun berikutnya Rasulullah SAW melaksanakan umratul qadha, umroh pengganti, sebagaimana yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kalau kita haji, kalau kita umroh, kemudian sudah sempat niat haji dan pakai ihram, kemudian batal berangkat atau batal melengkapi dan menyempurnakan haji ataupun umroh, yang tadinya hukum haji ataupun umroh tidak diwajibkan kepada kita karena sudah sempat niat dan memakai ihram, maka wajib mengganti umroh dan haji tersebut. Ya, hukumnya jadi wajib. Bapak Ibu pergi umroh, ya, sudah pakai ihram di sana, tiba-tiba karena satu dan lain hal Bapak Ibu membatalkan ihramnya, membatalkan niat umrohnya, kemudian pulang ke kampung halaman, maka yang tadinya umroh itu sunnah menjadi wajib untuk diganti. Ya, makanya Rasulullah SAW pada tahun berikutnya melaksanakan umratul qadha, ya, yang tadinya di Sulhul Hudaybiyah sekitar 1.400 sampai 1.500 orang sahabat, ya. Maka pada umratul qadha yang ikut bersama Rasulullah SAW 2.000 sahabat, ya, yang ikut umratul qadha. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada akhir-akhir perjanjian Sulhul Hudaybiyah ini, ya, dalam perjalanannya Rasulullah SAW menunjukkan interaksinya kepada para pembesar. Ya. Jadi sirah nabawiyah ini atau sejarah Rasulullah ini kita bisa belajar bagaimana Rasulullah SAW berinteraksi dengan semua orang, ya, termasuk dengan para pembesar. Contohnya ketika umratul qadha, ya, Rasulullah SAW mengundang Ikrimah bin Abi Jahal. Nah, Ikrimah ini anaknya Abu Jahal. Abu Jahal sudah tewas ketika perang Badar. Dendam betul Ikrimah ini kepada Rasulullah SAW. Ya. Diundang makan. Jadi walaupun musuh bebuyutan, tetap diadakan pendekatan-pendekatan. Ya. Sebagai ikhtiar dan upaya, mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Ya. Jadi kalau kita membenci seseorang, jangan benci-benci kali, karena Rasulullah SAW pun, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sama Ikrimah bin Abi Jahal pun menunjukkan respeknya karena telah mengizinkan Rasulullah SAW dan para sahabat untuk umratul qadha, ya, dengan perjanjian Sulhul Hudaybiyah. Ketika diajak makan pun Ikrimah menolak, ya, tidak perlu ngajak-ngajak aku makan, nah, gitu kata Ikrimah, ya kan, keras Ikrimah, ya, waktumu sudah habis, silahkan pergi dari tanah kami, katanya gitu. Oh, sahabat ada yang ngamuk, celaka engkau wahai Ikrimah, kata sahabat namanya Sa'ad bin Ubadah, orang Ansor, ini bukan tanahmu, ini negeri Allah, Mekah ini punya Allah. Ya, karena berdebat-debat, apa kata Rasulullah SAW kepada Sa'ad bin Ubadah? Sabar Sa'ad, kata Rasulullah SAW. Ya. Walaupun dengan musuh Allah, kalau di hadapan Rasulullah tidak boleh berkata-kata keras. Itu kata Rasulullah. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, begitulah kelembutan Rasulullah SAW. Ya. Begitu juga interaksi Rasulullah SAW dengan Khalid ibn Walid. Saya sudah ceritakan pada pertemuan yang lalu, Khalid ini pedang Allah. Selama masa hidupnya, ketika beliau ikut perang itu, baik ketika musyrik maupun Islam, tidak ada peperangan yang di situ ada Khalid, perang itu kalah. Jadi sosok yang sangat fenomenal ini Khalid ibn Walid, pedang Allah. Ketika beliau musyrik, belum Islam, ya, Rasulullah menyapa Khalid melalui saudaranya. Betul, saudaranya Khalid, adiknya atau abangnya Khalid sudah masuk Islam duluan.
Rasulullah SAW bertanya, "Aina Khalid?" Di mana Khalid? Kata Rasulullah. Tidak mungkin orang secerdas Khalid tidak paham Islam. Jadi dipuji bahwa Khalid ini orang cerdas. Ya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Demi Allah, kalau seandainya Khalid masuk Islam, maka kami akan atau kita akan memuliakannya, akan menghormatinya." Ya. Dan ada satu hadis Rasulullah SAW yang sangat fenomenal juga, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana ya Rasulullah SAW itu menarik perhatian para pembesar. Khairukum fil jahiliyati khairukum fil Islam. Kata Rasulullah SAW, orang terbaik di masa jahiliyahnya ketika masuk Islam juga akan menjadi orang terbaik, kata Rasulullah. Ya, jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, begitulah Rasulullah SAW mengikat ya orang-orang, terutama para pembesar, supaya mendapatkan hidayah. Ya, rupanya kalau masuk Islam ini lebih lapang hidup kita dibandingkan sebelum Islam. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, oleh karena itu, ketika pada masa-masa Sulhul Hudaybiyah yang waktunya ditetapkan 10 tahun antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy, maka Rasulullah SAW memanfaatkan kesempatan tersebut Bapak Ibu dengan mengirimkan surat kepada para pembesar. Ya, para raja-raja ya, dikirim kepada Heraklius, Raja Yaman, Raja Bahrain, Raja Oman, ya, bahkan dalam riwayat Raja Najasyi. Ya, walaupun Raja Najasyi yang pertama itu kan sudah masuk Islam. Ini ketika Rasulullah SAW mengirim surat sudah ganti Raja Najasyinya yang kedua. Dalam riwayat sudah masuk Islam, dan dalam riwayat yang lain belum ketika itu. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dikirim surat. Ya. Dan di dalam kitab Sahih Bukhari, ini saya tidak bawa kitab As-Sirah Nabawiyah, yang saya bawa sekarang ini Sahihul Bukhari. Ya. Kitab hadis tersahih ya, di antara kitab-kitab hadis yang lain. Ya, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Di dalam Sahih Bukhari, di hadis ke-7, ya, di hadis ke-7, ya, Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis yang di situ terdapat kisah tentang Abu Sufyan. Nah, mungkin Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah pernah dengar nama Abu Sufyan, tokoh fenomenal di perang Badar. Ya, Abu Sufyan ibn Harb, namanya Sakhr ibn Harb, Abu Sufyan bin Harb. Ya. Ini Abu Sufyan ini ketika Abu Jahal tewas, maka dialah pembesar Quraisy, Abu Sufyan ini. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, dalam hadis ini Imam Bukhari ya meriwayatkan hadis tentang Abu Sufyan yang bertemu dengan Raja Heraklius. Heraklius ini raja Romawi. Jadi kalau sekarang ini siapa pemimpin terkuat di dunia, Pak? Sekarang ini. Ya mungkin negara Amerika dan negara Rusia kalau dulu kan. Sekarang udah mulai bergeser ke Cina ini, ya. Jadi kalau zaman dulu itu ada Romawi, ada Persia. Ya, Romawi itu barat, Persia itu timur. Jadi Heraklius ini raja Romawi. Jadi kalau zaman sekarang mungkin Donald Trump-nya lah mungkin, Pak, ya. Pengaruhnya besar ya, sampai mengikat Indonesia dengan 19% apa namanya itu, Pak, pajak impor ya, macam-macam. Itulah kalau pembesar kita mau jualan berdagang di sana pun dia tetapkan pajak suka-suka ya kan, namanya juga negara dia. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, Heraklius kisahnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata Abu Sufyan, ketika kami, kata Abu Sufyan di sini disebutkan ya, sedang dalam perdagangan di Syam ya, ketika itu di Ilya. Ilya ini daerah Baitul Maqdis. Jadi kalau dilihat dari riwayat lain dari tentang kisah ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini keadaannya ketika itu Romawi baru menang perang dengan Persia. Jadi kalau Bapak Ibu lihat surat Ar-Rum, kan dalam Al-Quran ada namanya surat Ar-Rum, ya, Ghulibatir Rum. Ini surat ini turunnya ketika Rasulullah SAW awal-awal dakwah di Mekah, ya, masih awal-awal dakwah turun surat ini.
Ghulibatir Rum, telah dikalahkan Romawi. Ya. Jadi baru saja berdakwah di Mekah, Allah Subhanahu wa taala sudah mengisahkan tentang Romawi. Ya, tentang negara Romawi. Ar-Rum. Ghulibatir Rum, telah dikalahkan Romawi, kata Allah. Wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Nanti mereka akan menang lagi. Ini kan sekarang kalah waktu Rasulullah SAW di Mekah, belum hijrah ke Madinah, kan Romawi kalah. Nanti akan menang lagi, kata Allah. Fi bid'i sinin, sekitar enggak sampai 10 tahun lagi, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini Heraklius dalam kisah Abu Sufyan ini baru menang dari Persia yang 9 tahun yang lalu mungkin itu kalah melawan Persia. Jadi ini menang. Ya. Ketika ini terjadi, maka kaum muslimin bisa mencerna surat Ar-Rum ini. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan Romawi kalah, nanti akan menang. Kapan menangnya? Enggak sampai 10 tahun lagi, kata Allah. Nah, ketika sudah menang enggak sampai 10 tahun lagi, disitulah Rasulullah SAW dan para sahabat begitu luar biasanya mukjizatnya Al-Quran. Sesuatu yang belum terjadi pun sudah disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Romawi menang melawan Persia, saking gembiranya Heraklius ini, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, dia keliling, ya, sampai ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu daerah Syria atau Syam. Ya, sampai di Baitul Maqdis, begitu luar biasanya, ya, Heraklius, ya, bergembira dia karena saking senangnya menang melawan Persia. Ya, kalau sudah menang perang itu Pak, ghanimahnya banyak, itu pasti kaya raya habis itu. Ya. Sehingga karena menang perang tadi, saking gembiranya, maka Heraklius, ya, raja Romawi bertinggal di Syam ketika itu. Udahlah di sini dulu lah. Tenang-tenang dulu, dia bikin istana di sana, ya, bersama pasukannya, bersama puluh balang dan kerajaannya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika itu Heraklius bermimpi. Apa mimpinya? Mimpinya ditakwilkan oleh para pentakwil mimpi, ya, bahwa nanti kerajaannya ini akan dihancurkan, akan ditumbangkan oleh sebuah kaum yang khitan. Apa khitan, Pak? Sunat, ya, yang sunat, yang khitan. Karena orang ini nggak khitan nih, orang Heraklius, orang Romawi nggak khitan. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Heraklius bertanya, siapa yang khitan? Yang khitan adalah orang Yahudi, katanya. Nah, kalau gitu bunuh semua orang Yahudi, kata Heraklius. Sebelum dieksekusi orang Yahudi untuk dibunuh, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ternyata diketahui bahwa ada kaum yang khitan selain orang Yahudi. Siapa dia? Orang Arab. Nah, ketika disampaikan, oh, orang Arab khitan juga, iya, karena kan antara orang Yahudi dengan orang Arab ini kan, kalau Yahudi ini Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ini keturunannya Nabi Ismail juga kan. Kalau orang Arab, ya, masih keturunan Nabi Ibrahim, ya, keturunan Nabi Ibrahim. Kalau orang Arab keturunan Nabi Ismail. Jadi ini sama-sama khitan nih. Oh, berarti bukan Yahudi, bisa jadi orang Arab. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, dipanggillah siapa orang-orang Arab yang khitan. Ya. Dalam riwayat yang lain selain ini ada juga disampaikan bahwa terjadi sesuatu di daerah Baitul Maqdis, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada kasus pencurian. Ya. Dituduh, bukan pencuri, dituduh mencuri. Ketika dituduh mencuri, diperiksa, ditelanjangi dia. Mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nampaklah dikhitan gitu. Wah, ini kok dikhitan ini, katanya. Dari mana? Dari Mekah. Oh, berarti orang Mekah dikhitan? Iya. Nah, maka Heraklius ketika itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah memerintahkan, panggil orang-orang Mekah yang ada di Syam ini semua. Maka ketika itu dipanggillah Abu Sufyan dan rombongannya. Dalam riwayat ada sekitar 30 orang, ya, atau bahkan lebih, ya. Di situ dipanggil oleh Heraklius, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengatakan kepada orang-orang Quraisy yang datang itu, ya. Tsumma kana awwala ma sa'alani anhu. Kemudian
pertama-tama yang disampaikannya kepadaku, kata Abu Sufyan, kaifa nasub begini, Bapak Ibu dirahmati Allah, aku bertanya tentang Muhammad, ya, karena Heraklius ini tahu tentang Nabi Muhammad SAW, ya, jadi dan ketika itu, ya, ketika mau dipanggil karena khitan, mungkin Heraklius itu mencocok-cocokkan gitu, karena Nabi Muhammad SAW juga adalah Nabi keturunan Nabi Ismail yang juga khitan. Ini kayaknya ada kesamaan ini antara Muhammad dengan orang-orang Quraisy dan khitan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dipanggillah ini di hadapan Heraklius. Kemudian, siapa di antara kalian yang nasabnya paling dekat dengan Muhammad, katanya. Semua nunjuk Abu Sufyan. Karena memang Abu Sufyan ini ketemu nasabnya dengan Rasulullah SAW di kakek kelima. Ya, kakek kelima siapa? Kakek Nabi Muhammad SAW siapa? Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Jadi Kilab bin Murrah. Jadi antara Abu Sufyan dan Rasulullah SAW itu ketemu nasabnya di Kilab bin Murrah. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Abu Sufyan suruh maju sini. Aku mau tanya ini Abu Sufyan, kata Heraklius. Nanti kalau dia berdusta, bilang sama aku. Supaya dihukum dia, ya kan? Dalam hati, ini Abu Sufyan meriwayatkan, kalaupun aku bohong, nggak berani orang ini menegur aku, karena dia pembesar. Abu Sufyan nih, mana berani orang ini bilang Abu Sufyan bohong. Tapi karena aku pembesar, aku nggak mau bohong. Jadi Abu Sufyan ini, Bapak Ibu dirahmatillah, mengatakan, kami para pembesar, sifat yang paling tercela itu ya berdusta. Ya, walaupun dia musyrik. Jadi aneh juga kita udah muslim tapi berbohong. Ya. Jadi hinalah kita. Kita sudah Islam tapi suka bohong. Abu Sufyan aja musyrik. Kalau mau bohong, mau dusta bisa juga nyanyi. Enggak ada yang berani negur aku, katanya. Ya, tokok kan pula orang nih kalau berani negur. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ditanya oleh Heraklius, kaifa nasabuhu fikum? Bagaimana nasabnya Muhammad di antara kalian? Qultu, maka aku berkata, huwa fina dzu nasab. Nasabnya tinggi. Ya, jadi Rasulullah itu nasabnya tinggi. Tinggi maksudnya mulia, ya. Qala hadzal qaula minkum ahadun qattu qabla? Apakah ada seseorang yang mengatakan tentang risalahnya ini sebelumnya? Atau ada enggak sebelumnya ada pernah ngaku jadi nabi? Enggak ada. Ya. Kemudian qala fahal kana min abaihi min malik? Adakah di antara nenek moyangnya yang jadi raja? Kata Abu Sufyan, tidak. Kemudian fa asyrafun nasi yattabi'unahu am du'afa'uhu? Adakah yang ikut dengannya itu para pembesar atau orang-orang lemah? Kata Abu Sufyan, orang-orang lemah. Jadi para pembesar pada enggak mau ikut Nabi Muhammad SAW, yang ikut orang-orang lemah. Nah, pikir Abu Sufyan, di sini kayaknya udah enggak simpatik nih Heraklius dengan Muhammad, kan gitu kan. Kemudian ayaziruna an yang kusun, apakah pengikutnya bertambah atau berkurang? Kata Abu Sufyan, bertambah. Fahal yartaddu ahadun minhum sakhtatan lidinihi ba'da an yadkhula fi? Apakah ada orang yang udah masuk ke dalam Islam kemudian keluar karena benci sama agamanya? Enggak ada, kata Abu Sufyan. Fahal kuntum tattahimunahu bil kadzib qabla an yaqula maqal? Apakah dia pernah berbohong sebelum dia jadi nabi? Kata Abu Sufyan, enggak pernah. Dia al-amin, orang yang sangat dipercaya. Fahal yaghdir? Apakah dia pernah berkhianat? Dia bikin janji terus berkhianat? Enggak pernah. Tapi ini kami sekarang sedang dalam perjanjian Hudaybiyah. Enggak tahulah apakah dia berkhianat atau enggak. Tapi realitanya yang berkhianat bukan Rasulullah, tetapi orang-orang kafir Quraisy. Wa nahnu minhum fi muddatin la nadri ma huwa fa'ilun fiha. Enggak tahulah apakah dia berdusta atau tidak. Walam tumkinni kalimatun urkhilu fiha syai'an ghairu hadhil kalimah. Ini Abu Sufyan mengatakan, aku mau memasukkan, mau bilang Muhammad berdusta, enggak bisa, karena memang dia enggak pernah berdusta. Makanya aku bilang, ini kami sedang perjanjian, enggak tahulah bisa jadi dia akan berkhianat, bisa jadi enggak. Gitulah yang bisa disampaikan oleh Abu Sufyan. Kemudian madza ya'murukum? Apa yang dia perintahkan kepada kalian?
Yaqul, dia mengatakan, Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy, "U'budullaha wahdahu wa la tusyriku bihi syai'." Jadi syariatnya syariat ibadah kepada Allah satu-satunya dan tidak mensekutukan dengan yang lain. Ya. Watruku ma yaqulu aba'ukum. Jadi kami diperintahkan oleh dia supaya meninggalkan apa yang menjadi kebiasaan nenek moyang kami, yaitu menyembah berhala. Ini aneh ini. Orang udah lama kok kami menyembah berhala, datang dia disuruhnya pula kami meninggalkan itu. Nah, gitulah kira-kira. Ya, wa ya'muruna bis shalah, dan dia memerintahkan kami untuk menegakkan salat, jujur, ya, menjaga kesucian diri dan menyambung silaturahim. Kemudian Reklius ketika dijawab pertanyaan-pertanyaan oleh Abu Sufyan mengatakan kepada penerjemahnya, katakan kepada orang ini, ya. Ketika aku tanya tentang nasabnya, maka dia mengatakan bahwa nasabnya mulia. Fakadzalika rusul tub'atsu fi nasabi qaumiha. Begitu juga dengan para rasul, kata Heraklius, bahwa para rasul itu diutus dan satu nasab dengan kaumnya, dan nasabnya itu mulia. Wa sa'altuka hal qala ahadun minkum hadzal qaul, apakah ada yang ngaku sebagai nabi dan rasul sebelumnya, dan engkau menjawab tidak. Lau kana ahadun qala hadzal qaul qablahu laqultu rajulun yata'assa bi qauli qila qablahu. Berarti dia ikut-ikutan cakap para pendahulunya, nenek moyangnya. Wa sa'altuka hal kana min abaihi min malik, apakah ada di antara nenek moyang yang jadi raja? Dia mengatakan tidak. Nah, kalau seandainya ada yang pernah jadi raja di antara nenek moyangnya, berarti dia ingin merebut kembali kekuasaan nenek moyangnya, ya. Hal kana min, kemudian begitu juga hal kuntum tatahimunahu bil kadzib, apakah pernah berdusta dia sebelum jadi nabi dan rasul? Ya, Abu Sufyan mengatakan tidak. Begitulah, para rasul tidak pernah berdusta, ya, walaupun sebelum jadi nabi dan rasul. Kemudian Bapak yang dirahmati Allah, apakah yang ikut para pembesar atau para du'afa? Kata Abu Sufyan, orang-orang lemah yang ikut. Begitu juga para nabi dan rasul, yang pertama kali ikut adalah orang-orang lemah. Nah, begitu juga tentang apakah bertambah atau berkurang pengikutnya, bertambah. Nah, begitu juga sunnah Allah Subhanahu wa taala terhadap rasul, ya, bertambah pengikutnya. Kemudian begitu juga dengan apa yang didakwahkannya, yaitu menyembah Allah satu-satunya dan tidak menyekutukan dengan yang lain, dan meninggalkan beribadah atau menyembah patung berhala, dan memerintahkan menegakkan sholat, jujur, menjaga kesucian dan menjaga silaturahim demi Allah. Nah, di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, demi Allah, kata Raja Heraklius. Ini Muhammad ini, kata Raja Heraklius, demi Allah akan menguasai tempat berpijaknya dua tapak kakiku ini. Jadi nanti Muhammad akan sampai sini dia, kata Heraklius. Ini disaksikan oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan ketika itu masih musyrik dan pembesar kafir Quraisy, mendengar langsung dari seorang raja besar bahwa kekuasaan Nabi Muhammad SAW akan sampai ke Romawi. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demi Allah, ya, aku akan berupaya menjumpainya, kata Heraklius. Kalau aku bisa, aku akan berupaya menjumpainya, kemudian aku akan basuh kedua kakinya, katanya. Ini yang bilang raja, Pak, yang mengatakan raja. Makanya diletakkan oleh Imam Bukhari hadis ini di Bad'il Wahyi, ya, kitab Bad'il Wahyi, ya, kitab tentang pertama-tama diturunkannya wahyu. Sengaja Imam Bukhari meletakkan hadis ini di sini, menunjukkan tentang kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Bahkan Raja Heraklius pun, ya, itu mengakui tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ini terjadi, ya, ketika itu sebelumnya, jadi di sini masih ada Abu Sufyan, masih ada yang lain. Menurut hadis ini, itu Heraklius itu punya surat Nabi Muhammad SAW, surat Nabi Muhammad SAW yang dikirim kepada Heraklius. Siapa yang bawa? Yang bawa Dihya Al-Kalbi namanya. Ada Dihya, sahabat Rasulullah SAW, itu bawa surat ke Heraklius.
Heraklius baca. Kemudian Heraklius, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menyampaikan kepada para pembesar. Ya. Karena di Romawi itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu nggak tahu saya madhab Kristennya Kristen apa, entah ortodok atau apa nggak tahu ya. Yang penting mereka juga punya ulama Nasrani yang sangat luar biasa besar, banyak ya, para ulama Nasrani. Dan di antara ulama itu ada ketuanya, pastinya uskup agungnya lah gitu kira-kira Pak ya, uskup agungnya. Dipanggil uskup agungnya sama Heraklius. Kemudian dibacakan surat itu. Ketika dibacakan uskup agung tadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, itu langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Kemudian mengiklankan diri sudah Islam. Tapi karena para ulama atau para pembesar ya Romawi khawatir ini akan mengguncang kerajaan Romawi, maka orang itu dibunuh. Ya, subhanallah. Ya, jadi syahid, Pak. Enggak pernah jumpa sama Rasulullah tapi bisa syahid. Subhanallah. Ya. Heraklius bingung kan? Nah, itu surat itu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, dibacakan Heraklius di depan Abu Sufyan. Ini surat Muhammad udah sampai sini gitu ya. Surat Nabi Muhammad sudah sampai Heraklius, dibacakan. Wah, sampai terheran-heran. Ketika dibacakan, kebetulan memang tidak pernah dibacakan secara terbuka. Dibacakan di depan para pembesar. Itu langsung gaduh itu istana itu, Pak. Langsung gaduh, ribut, ya. Sampai akhirnya Abu Sufyan sama kaumnya keluarlah dari situ. Orang-orang Quraisy yang keluar. Sampai di luar Abu Sufyan ngomong sama teman-temannya, wah udah gila Muhammad nih katanya. Sampai Romawi pun guncang dengan apa yang telah dilakukannya. Subhanallah. Ya, subhanallah. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ribut, gaduh Bapak Ibu, apalagi uskup agung tadi, kalau bahasa saya nggak paham ini tentang hierarki keulamaan itu kan. Masuk Islam kemudian dibunuh, Heraklius sudah mulai khawatir ini. Kemudian memerintahkan kepada bawahannya, coba kumpulkan seluruh pembesar di dalam satu ruangan. Di sini disebutkan Pak dalam Sahih Bukhari. Kumpulkan seluruh pembesar di satu ruangan besar, aula besar. Kemudian tutup semua pintunya, jangan ada yang boleh keluar. Dia kan raja Pak, bisa aja dia memerintahkan apapun. Ya. Ketika sudah dikumpulkan Bapak Ibu, kebetulan aulanya itu ada semacam balkon ke dalam, yang Raja Romawi itu bisa keluar dari balkon ke dalam itu, kemudian berkhutbah mungkin atau menyampaikan sesuatu di hadapan para pembesaran itu, para pembesar yang hadir di aula besar itu, Bapak Ibu dirahmati Allah. Dan dalam riwayat disebutkan itu Heraklius itu sempat mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Sampai akhirnya seluruh pembesar itu ribut, kemudian menuju pintu. Mereka melihat pintu itu sudah terkunci, nggak bisa keluar, Bapak Ibu. Kemudian mengancam Heraklius, kami tidak akan meninggalkan agama Al-Masih Isa, katanya kan. Heraklius melihat mereka ribut, kemudian betul-betul serius ya, dan kemudian melihat oh ini ancaman terhadap kerajaan, maka Heraklius berdalih dia dan mengatakan kepada mereka, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata kalian masih teguh di atas agama Al-Masih Isa ibn Maryam, katanya. Maka aku tenang, katanya. Berarti kalian tidak goyah. Tadi aku mengucapkan seolah-olah aku sudah masuk Islam, ingin menguji keimanan kalian, katanya. Yang tadinya dia mau masuk Islam, tapi karena takut kehilangan kekuasaan, maka Heraklius, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, merubah statementnya. Yang tadinya dia ingin menguji apakah mereka mau ikut dengannya masuk Islam atau justru sebaliknya, tetapi justru sebaliknya. Heraklius akhirnya mengatakan tadi apa ecek-eceknya, nggak betul-betul, katanya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tenanglah mereka sampai sujud kepada Heraklius. Kemudian bubar, ya. Jadi kerajaan itu tenang. Di depan Dihya Al-Kalbi, utusan Wasallam, ya, Heraklius itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di depan Dihya Al-Kalbi, utusan Wasallam. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya,
Ketika mengucapkan dua kalimat syahadat itu Heraklius memberikan hadiah, dinar, ya emas, diberikan banyak itu kepada dia, sampaikan kepada Muhammad. Suratnya disimpan oleh Heraklius. Berikan kepada Muhammad, sampaikan salamku kepadanya. Aku tidak bisa masuk Islam karena ingin menjaga stabilitas kerajaan Romawi, katanya. Sampai kepada Rasulullah SAW, di hal kami menceritakan apa kata Rasulullah SAW, kadzaba aduwwullah, dusta dia. Dia tidak jadi masuk Islam karena takut tidak mendapatkan kekuasaan lagi. Ya, beda dengan Raja Najasyi. Raja Najasyi dia masuk Islam, tapi dia menyembunyikan keislamannya. Kalau Heraklius dia kepingin masuk Islam, tapi tidak disembunyikan, justru dia berbalik, ya, dan mengatakan pura-pura masuk Islam. Ya, akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu hadiah itu disebarkan kepada orang-orang fakir miskin di Madinah. Dan Rasulullah SAW tidak mengambil sedikit pun dari situ. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ada dua surat yang diperbandingkan Rasulullah. Yang pertama surat dari Heraklius, kemudian yang kedua surat kepada Heraklius, yang kedua surat kepada Kisra, ya, raja Persia. Nah, raja Persia ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, suratnya disobek-sobek, dikoyak, ya. Sementara Heraklius suratnya disimpan. Maka Rasulullah SAW bersabda, kalau Kisra raja Persia dia sobek-sobek suratku, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan kerajaannya. Adapun Heraklius dia simpan suratku, maka Allah akan menjaga kerajaannya. Artinya tetap dia jadi raja. Adapun Kisra, ya, tidak lama dari menerima surat itu dia dibunuh oleh pesaingnya, ya, sebagaimana para raja supaya mendapatkan kekuasaan kan saling bunuh, Pak. Ya, begitu juga di Kisra. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari pertemuan kita pada pagi ini Bapak Ibu, kita bisa mengambil kesimpulan, ya, bahwa kemerdekaan itu bukan berarti kita tidak punya kekuasaan, Pak. Bahkan ada orang yang punya kekuasaan tapi tidak merdeka. Betul nggak, Pak? Ya, banyak nggak orang punya kekuasaan tapi tidak merdeka? Banyak nggak? Ya, contohnya macam Heraklius, mau masuk Islam aja pun nggak merdeka dia, ya kan? Padahal dia raja, tapi nggak merdeka dia mau memeluk Islam, masih terikat dia dengan hal-hal yang ada di kerajaannya, ya takut hilang kekuasaan dan sebagainya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya mudah-mudahan ya apa yang disampaikan ini memberikan setawar sedingin kepada kita pemahaman yang luas, ya, terkait dengan begitulah interaksi Rasulullah SAW kepada para raja. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang saya akan mengisahkan kisah tentang Raja Kisra dikirim surat kepada Rasulullah SAW. Kira-kira bagaimana pula interaksinya, bagaimana pula peristiwanya, bagaimana pula ceritanya, ya. Begitu juga dengan kisah-kisah tentang surat-surat Rasulullah SAW kepada para raja di Jazirah Arab, ya. Ala kulli hal Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, sampai di sini nantinya insyaallah ke depannya, ya, kita akan mengisahkan kisah-kisah Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, sudah semakin dekat kepada kemenangan dakwah Rasulullah SAW di Jazirah Arab terutama, sampai Bapak Ibu kepada tahapan Jazirah Arab semua Islam, ya, Mekah, Madinah, Taif, ya, dari ujung Jazirah sampai ujungnya lagi semua udah masuk Islam, sampai Yaman udah masuk Islam, ya, subhanallah. Sampai Rasulullah mengatakan la yastami'u dinani fi jaziratil Arab, ini tidak akan ada lagi dua agama di Jazirah Arab. Maksudnya tidak ada dua agama yang berkuasa di Jazirah Arab, ya. Sampai hari ini alhamdulillah Jazirah Arab itu tidak ada dua agama yang berkuasa maksudnya, ya. Tapi dikuasai mungkin bisa, ya, dikuasai, ya. Ada beberapa negara-negara Arab yang dikuasai, ya, kekuasaannya, ya, atau penguasanya dikuasai oleh Yahudi misalnya, itu mungkin terjadi. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di event kemerdekaan ini juga kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, ya, mereka juga berhak untuk merdeka, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu seluruh penjajahan harus dihapuskan dari bumi ini karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Jadi Bapak Ibu, siapa yang merumuskan itu? Para ulama itu. Semangat
Merdeka itu adalah semangat Islam. Ya, semangat merdeka itu adalah semangat Islam. Ya, coba Bapak Ibu, saya sudah jelaskan tentang Pancasila. Pancasila itu para ulama juga ikut serta dalam merumuskannya. Di dalamnya ada istilah-istilah Islam. Ya, istilah-istilah Islam dalam Pancasila apa itu? Ya, ketuhanan yang Maha Esa nggak ada ya. Kemanusiaan yang adil. Adil itu kan bukan bahasa Indonesia, itu adil bahasa Arab, Pak. Dan beradab, adab juga bahasa Arab. Perwakilan wakil bahasa Arab. Ni'mal maula, hasbunallah wa ni'mal wakil, ya. Kemudian kemerdekaan ini diraih dalam pembukaan Undang-Undang Dasar disebutkan ya berkat apa, Pak? Berkat rahmat. Ya kan, rahmat. Kata-kata rahmat itu bahasa apa, Pak? Bahasa Al-Qur'an, ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, menunjukkan bahwa para ulama kita ikut serta aktif untuk mewujudkan kemerdekaan di Indonesia ini. Ya, makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan adalah ya orang-orang yang membenturkan antara Islam dengan Pancasila. Masa pula mau dipilih mau kerja pilih ini mau Pancasila apa Quran. Ada-ada aja pula ya kan. Pilih mana? Kalau pilih Quran nggak terima kerja, harus pilih Pancasila. Ini udah nggak betul. Antara Quran dengan Pancasila itu nggak ada pertentangannya. Jangan dipertentang-tentangkan, ya. Justru orang-orang yang mempertentangkan antara Pancasila dengan Al-Quran itu ingin memecah belah bangsa ini, ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semangat kemerdekaan adalah semangat Islam, semangat baginda Rasulullah SAW, ya. Dan ketika Islam itu sudah hadir di satu tempat, maka kemerdekaanlah yang ada. Makanya ketika dikirim surat, ya, Heraklius itu dibilang oleh Rasulullah, kalau kau tak masuk Islam, maka engkau akan bertanggung jawab atas rakyatmu. Ya, karena kalau dia masuk Islam, rakyatnya juga akan masuk Islam, gitu. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.